As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah.
everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah te aduroim, beten prete yedim kërkojm. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu
बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada sehat, umur yang panjang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Taala. Salawat dan salam selamanya kita limpah curahkan ke baginda alam yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program ngolak ya, spesial weekend. Alhamdulillah sekarang tempatnya di depan Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda yang punya moto Masjid Makmur, Masjid Berdaya. Mudah-mudahan itu moto yang luar biasa yang menjadikan motivasi kami untuk memakmurkan masjid. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang renungan Ramadan di masa pandemi yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Lurah Desa Wantilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan apa yang sesuai dengan materi dan intinya menyapa warga Wantilan. Dan mungkin akan menyampaikan program-program agama di masa pandemi ini mungkin seperti apa di Desa Wantilan. Dan alhamdulillah ini hasil kreativitas remaja Masjid Al-Huda sehingga mengadakan kegiatan ngolak ya. Ngolak itu ngaji online kuy. Alhamdulillah sudah berjalan. Kalau biasa hari-hari biasa itu setiap sore 4:30 ya. Sekarang kita waktunya khusus spesial weekend. Selanjutnya persilakan kepada Bapak Lurah Komarudin. Alhamdulillah sudah ada di depan kita semua yang insya Allah akan membahas tentang renungan Ramadan di masa pandemi ya. Atau boleh mungkin di pemerintahan, ini program-program pemerintah dalam masalah keagamaan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Lurah bagaimana bagusnya agar tetap nilai-nilai agama atau tetap bimbingan rohani berjalan walaupun ada batasan-batasan tertentu gitu. Ini sebagai bukti semangat remaja masjid kami, remaja Masjid Al-Huda, walaupun dalam keadaan pandemi, kreativitas, inovasi dalam kegiatan-kegiatan agama terus berjalan, Pak Lurah. Alhamdulillah. Ini karunia bagi kami, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi remaja masjid yang lain
bahwasanya ketika ada halangan itu bukan dijadikan sebagai rintangan. Ketika ada kendala itu bukan menjadi patah semangat, tapi itu menguji kita untuk lebih kreatif. Itu menguji kita untuk lebih berani berinovasi, dan ternyata remaja Masjid Al-Huda luar biasa sudah bisa melewati masa itu, dan bahkan ngolak ini sudah season 2 ya. Sudah season 2 alhamdulillah. Kalau dulu itu cuma seminggu berapa kali? 1 kali, 2 kali ya. Sekarang tiap sore alhamdulillah. Keberhasilan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kreativitas kami nggak sampai di sini, dan insya Allah kami pun akan berusaha bekerja keras kembali menggali potensi-potensi remaja masjid, menggali kreativitas remaja masjid, supaya remaja masjid itu cek bahasa Sunda nama teu ulun tuh, teu katinggalin zaman, tapi ikuti zaman dan berkembang dengan zaman. Ini yang diharapkan oleh kami, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan itu mungkin mukadimah dari kami, dan selanjutnya kita mari kita dengarkan tausiah atau apa yang ingin disampaikan oleh pemateri kita dan bintang tamu kita sekaligus, yaitu tentang renungan Ramadan di masa pandemi. Kepada beliau Bapak Lurah Komarudin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih Pak Amo sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Juga adik-adik semua, Pak RW, Ketua Karang Taruna, Ram LC. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kuasanya kita bisa berkumpul dalam acara ngolak, acara yang luar biasa, acara yang inovatif di tengah pandemi. Dan memang salah satu format acara yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana menghindari kerumunan ketika kita mengadakan acara, salah satunya dengan menggunakan media digital. Ini adalah salah satu solusi bagaimana kreativitas masih terus berjalan, tidak terhambat. Tadi itu rintangan dijadi tantangan, bukan jadi melemahkan. Ini apresiasi yang luar biasa buat adik-adik di Al-Huda. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh generasi-generasi muda, remaja-remaja masjid lainnya. Salawat bersalam semoga tercurah pada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua konteks, satu kehormatan buat saya bisa bukan berbagi materi lah. Saya bicara di depan, berbagi pengalaman, berbagi cerita, diskusi sebagai orang tua sama anak di situasi seperti ini. Dua hal, di satu sisi kita Ramadan, di satu sisi kita masih dihantui dengan wabah pandemi. Artinya bagaimana mensikapi Ramadan di tengah pandemi, judulnya mah seperti itu. Terus kebijakan apa yang sudah kita lakukan dan lain hal lah. Mungkin nanti kita banyak ngobrol. Ini adik-adik yang dari mana, dari belakang nih, baru datang. Picking, wah luar biasa. Picking yang ngaji, penting mah sahur-sahuran ke baju, baju balap.
sudah hampir mendekati Maret 2020 wabah pandemi mulai masuk di Indonesia. Sekarang udah April, sudah setahun, udah ulang tahun, harusnya lain panjang umur dah kena sing eueuh gitu. Ini adalah hal yang luar biasa, di luar ekspektasi. Katakanlah ini bencana global, bukan hanya di kita, tapi hampir di seluruh dunia terkena dampak wabah pandemi corona ini. Ini di luar sudut pandang saya. Ada tangan-tangan invisible, tangan-tangan yang tak terlihat, yang mengatur sedemikian rupa skenario global. Saya cerita sedikit, tahun 80-an Indonesia dalam hal listrik belum rata. Maka salah satu prasyarat dari IMF, Bank Dunia itu harus listrik semua masuk desa. Dengan menggunakan anggaran negara, dibuatlah program listrik masuk desa. Hampir semua desa sudah mempunyai listrik di tahun 90-an. Endingnya apa? Kita mengenal alat elektronik itu di tahun 95-an. RCTI, keran-keran digital dibuka. Televisi, pemberitaan dan lain-lain udah mulai dibuka. Artinya di balik program yang menjadi prasyarat, tangan-tangan yang tak tampak itu, ada satu misi, salah satunya bisnis. Nah sayangnya di balik bisnis itu ada bagaimana penjajahan moral dilakukan melalui media, mulai sinetron dan lain-lain kan, sehingga gaya hidup anak-anak muda termasuk orang tua nagen dina sinetron. Sinetron pakai referensi gaya hidup yang kampanyekan melalui sinetron, film-film yang sangat mudah diakses waktu itu melalui televisi, dijadikan model gaya hidup. Duit negara pakai nyen program, sahan boga TV, pengusaha boga TV, tangan-tangan yang tidak terlihat. Karena mereka sudah berpengalaman ketika menjajah dengan senjata itu susah. Beralih tahun 2000-an, 2000 ke sini, program internet masuk desa. Siapa yang membiayai? Negara. Dari pinjaman. Semua jaringan internet harus memasuk desa. Memakai tower dengan kabel optik dan lain-lain, pergerakan luar biasa, sehingga semua di tahun 2020-an sekarang, 2015 ke sini lah, 2000 mau ke sini, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain medsos, dengan mudahnya kita akses. Saha nu ngamodalan internet masuk desa? Nah, gara saha nu ayeuna berbisnis. Urang kudu meuli HP, urang kudu meuli pulsa, urang kudu meuli paket. Tangan-tangan invisible. Tujuannya apa? Selain bisnis, bagaimana moral kita, moral anak-anak muda kita, bagaimana generasi penerus bangsa Indonesia itu dilemahkan. Di HP sekarang semua sudah segala aya, tinu positif sampai negatif.
Ini skenario memang yang sudah diatur. Nah, ketika jaringan internet sudah pepek, sudah lengkap, sudah di contohlah di Indonesia sudah hampir menjangkau semua kawasan, dur corona. Dengan 3M-nya, dengan kampanye 3M-nya, harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ujung-ujungnya apa? Mual mungkin tahun 80-an pemerintah ngayakeun belajar online. Kunaon? Can aya internet masuk desa. Tapi sekarang karena internet sudah masuk desa, maka dengan skenario yang luar biasa, yang di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita, di luar jangkauan kita, terjadilah sekarang pembelajaran online, meeting online. Semua orang berjaga jarak sekarang, silaturahmi berkurang, terus aktivitas sosial berkurang karena pandemi ini. Nah, ini luar biasa, ya. Dan kalian itu menjadi objek mereka. Kita ini menjadi objek mereka. Dengan sadar, tanpa sadar, atau sadar tidak sadar, kita adalah bagian objek dari mereka. Dari corona ada vaksin. Ada kemarin, sebelumnya ada tes, swab, PCR, dan lain-lain. Ujung-ujungnya di anggaran dan lain-lain. Itu jauh-jauhnya. Nah, pentingnya kita, tadi saya menggarisbawahi, dalam situasi pandemi yang luar biasa, yang menghantam semua sektor, ekonomi, akidah, terus tatanan kehidupan, dan semuanya, bagaimana kita mampu berinovasi. Jangan sampai muncara kabawa mah ulah kababawa. Ini paling penting. Ya. Ketika memang belajar secara online, secara daring, ya, semua paket dikasih ya? Dikasih nggak paket sama perintah? Dikasih? Enggak. Ya, ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang penting semua, hampir semua. Kalau dulu ada siswa bawa HP dirampas, dipariksa. Ayeuna naon? Kabeh siswa kudu boga HP. Hah? Nya. Atau lamun aya HP-nya. Aya mah hayang asup sakola teh hese. Hayang ambrok jeung babaturan oge. Suluputan. Ini kan luar biasa. Pembelajaran ini secara umum. Terus saya sangat merasakan di desa terutama dengan skema-skema bantuan pemerintah, mulai bantuan sosial, mulai dengan padat karya tunai dan lain-lain, ini sangat berpengaruh sekali terhadap tatanan kehidupan masyarakat di desa. Warga sekarang sudah nyaman dengan bantuan sosial. Dengan alasan pandemi dan lain-lain, dengan memang keadaan yang ekonomi sulit, terutama ekonomi kelas menengah ke bawah, beberapa hancur, beberapa perusahaan menengah juga kolaps, apalagi pengusaha-pengusaha di bawah. Nah, dengan adanya pandemi ini banyak yang kolaps. Dan memang itu tujuannya. Bagaimana menghancurkan ekonomi di tingkat bawah. Nah, ini harus kita cermati, termasuk di desa PRW-nya. PRW bansos teh lain ngeunah sebenarnya. Kalah pusing. Artinya di satu sisi bagaimana mendidik masyarakat karena memang keterbatasan kegiatan ekonomi, sangat berharap bantuan. Nah, sedangkan bantuan yang turun itu tidak merata. Akhirnya terjadilah konflik sosial. Seudon ke pemerintah, terus dan lain-lain. Ya, paling tertekan adalah kita di bawah di desa, termasuk RT RW yang menjadi
ujung tombak program-program pemerintah pusat yang memang kadang-kadang tidak konsisten. Ada bantuan kabupaten, ada bantuan provinsi, dan semuanya tidak sinkron. Nah itu secara global bagaimana pandemi mempengaruhi sendi-sendi semua kehidupan, pendidikan, sosial, pemerintahan, hampir semua. Nah ini kita jangan patah arang, kita nggak usah, wah, nanaon pandemi. Tapi bagaimana pandemi ini menjadikan tantangan otak kita, respon positif sama otak kita, insya Allah justru dengan tantangan, dengan hambatan adanya pandemi ini akan timbul kreativitas baru melalui media digital. Salah satunya yaitu kayak begini. Mungkin kalau dulu kita tradisi sebelum lebaran, sebelum puasa ada pawai obor dan lain-lain, ada pesantren kilat dan lain-lain, semua kegiatan-kegiatan diramaikan. Karena memang ada pembatasan oleh pemerintah untuk meredam tumbuhnya pandemi ini. Nah, maka bagaimana kita berpikir kreatif, inovatif, meluncurkan program-program, ide-ide, ya yakin gara-gara pandemi di sekolah jadi lebih jadi YouTubernya. Jadi YouTuber tunggu nyerinan konten, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana itu pengetahuan kita tentang media digital itu bisa nilai positif. Bagaimana konten-konten yang kita unggah itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Inspirasi ya, ujung-ujungnya ketika subscribernya banyak jadi duit kan. Followernya udah 15 juta gitu. Itu jadi miliuner, jangan salah. Nah, itulah mulai coba. Jadi kita nggak tahu kapan ini berakhir pandemi dan mudah-mudahan cepatnya. Tapi kalau lihat di media-media global, apalagi sekarang di India, itu sekarang seperti tsunami pandemi ya, corona. Per hari hampir kasusnya ratusan ribu orang terdampak. Bahkan di India sendiri di beberapa kotanya di lockdown, tidak ada aktivitas lagi karena memang wabah yang membludak. Nah di kita jangan sampai seperti itu. Makanya selain kita memenuhi protokol kesehatan, tadi itu tumbuhkan kreativitas baru. Aya nu kelas SMA, aya naik SMA tuh. SMA ya. Kelas beraja ya. Ayana anu asup SMA geus sakola-kola ti SMP naginya. Di kelas 2 geus asup sakola nyaho geus naik SMA weh. Sakola henteu tapi geus naik ke SMA nya. Luar biasa eta. Magic engke mah SMA lamun pandemi keneh we kieu geus mau diajar nyaho geus lulus SMA teh. Bisa naon teuing. Ning mah lulus we. Karena memang keadaan seperti ini. Nah, kembali ke bagaimana Ramadan ini sebagai satu jembatan untuk mencapai ketakwaan. Kan itu. Bagaimana Ramadan situasi pandemi ini benar-benar bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang takwa nanti di ujung. Nah, artinya prosesnya. Proses selama Ramadan semua dimaksimalkan, semua dioptimalkan. Terus sedikit menyimpang ya dari tema ini, tapi masih berkaitan dengan desa kita, Desa Wantilan. Dan ini harus dicamkan betul ini kalian, anak-anak muda nih. Juga mungkin teman-teman muda yang lain atau yang sedang menyimak di Facebook, ini pesan penting buat kita semua, khususnya warga Desa Wantilan, lebih khusus lagi Cibenying nih.
Kalian tahu kan yang sedang kita hadapi sekarang? Tahu nggak? Sekarang di kita mau bikin apa? Hah? Sekolah. Ini sekolah ya. Kenapa sekolah dipindah ke sini? Di sana buat mau bikin apa? Pabrik. Nih, nula laki ya. Engke ulah nepikeun ka ngebanggakeun palurah yang digawe. Siapkan dari sekarang. Ayo kuliah tuh ya. Lulus SMK aya. Cung, abah ini. Iya masih SMA atau udah kalah luar sih? Masih sekolah. SMP, SMA ini. Udah yang keluar sebagiannya. Artinya gini, di situasi yang seperti ini, ya lihat, kebijakan secara nasional, Indonesia sekarang sedang mendatangkan investasi luar negeri secara sporadis masuk ke Indonesia. Benar tuh? Lamun teu bener keneh berarti teu ngeuh diurang rek nya naon. Nah itu investasi judulnya itu, kawasan industri teh. Ya. Satu, secara sporadis untuk pemulihan ekonominya nasional, Indonesia mendatangkan, mengeluarkan kebijakan, bahkan sekarang mau ada menteri investasi khusus. Dengan dileburnya 2 kementerian, nanti ada kementerian baru, kementerian investasi. Saya nggak tahu jadi atau enggaknya. Cuma ini ancar-ancar buat kita. Subang. Subang itu salah satu plot titik kabupaten yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat sebagai daerah industri di segitiga rebana metropolitan. Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu kalau itulah segitiga itulah. Cirebon, Majalengka, Subang. Ini daerah pertumbuhan investasi. Instruksi nasional. Salah satunya di Subang. Subang salah satunya di kita, di Urang. Yang dibangun itu menurut informasi bahwa yang industri yang akan ada di kita itu adalah industri dengan teknologi 4.0. Artinya hampir di mayoritas itu otomatis, robotik, semua dengan sistem digital. Perhatikan, dia kerurang ke. Di satu sisi, apa yang harus disiapkan? Sumber daya manusia. Nah, sementara sekarang sumber daya manusianya sedang ditekan serendah-rendahnya. Katakanlah proses-proses pembelajaran yang memang belum lazim melalui online dan lain-lain. Jadi muncul tajaiyah antara kebijakan yang sekarang sedang diluncurkan dengan apa yang sedang terjadi akibat pandemi. Nah, kuncinya adalah SDM. Kalian bisa bersaing nanti di kawasan industri ini yang ada di kita ini, yang ada di tanah leluhur kita ini, hanya SDM yang unggul. Kamu tahu dinosaurus? Dari mana tahu? Apa dinosaurus itu? Makhluk purba, besar, terus dia pemangsa juga sesama, pemangsa daging, ya. Masih ada nggak sekarang? Halo, dinosaurus masih ada nggak? Nggak ada kan? Punah. Itu adalah hewan purba yang sangat kuat, pemangsa, badannya besar kan, start
Nah film kan ada kan dinosaurus. Tapi punah. Kenapa? Dia tidak mampu beradaptasi dengan alam. Yang tersisa salah satunya hewan purba adalah komodo. Dia mampu bertahan karena dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ini catatan. Kalian sekarang begini, nanti mampu beradaptasi bisa meren bertahan, tidak beradaptasi mati. Dalam tanda petik. Begitu. Nah ini penting untuk dicamkan buat adik-adik semua. Saya tidak herei lah saya bicara, ini serius dan tolong disikapi dengan serius karena ini akan persaingan di sini. Nanti di kawasan industri bukan hanya dengan antar sesama kita, tapi bagaimana akan terjadi dengan Omnibus Law, kemudahan tenaga-tenaga asing masuk di kita. Saingan anaknya izin orang asing. Siap tuh? Halo. Siap? Tinggal dua pilihan. Mempersiapkan diri atau beradaptasi sehingga nanti mampu, atau tidak beradaptasi, gagah dengan kondisi sekarang dan mati. Dinosaurus cek saha hewan musok itu gede bakal punah. Itu. Jadi bagaimana di situasi pandemi ini kalian manfaatkan banyak waktu, apalagi ini bulan Ramadan, ya, perbanyak zikir. Paling penting satu lagi, hal paling mendasar menghadapi situasi global yang seperti ini, kuatan keimanan. Pondasi-pondasi keagamaan terapkan, paguhan ini, sing paguh, ngageclok itu pondasi. Ketika kita akan membangun pondasi, ketika agama dijadikan pondasi dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam pemikiran kita, dalam tingkah kita, insya Allah kuat kaluhurna. Nek ngabangunan wae pondasina kuat, nek seberapa lantai kuat. Tapi ketika pondasi rapuh, nek nyen bangunan karek salantai guys, ambruk. Pondasi keagamaan, mulai sholat, terus baca Quran dan lain, terus belajar, amalkan. Nah, ini penting. Apa sebab? Kalau ini tidak jadikan catatan, tidak jadikan dasar buat kita, prediksi di Subang, sekarang rumah sakit jiwa ada di Bogor dan di Bandung. Nanti dengan persaingan yang luar biasa seperti ini, rumah sakit jiwa harus ada di Subang. Ketika orang orientasi hubud dunia, persaingan hanya duniawi, pasti semua berlomba-lomba, silih sigeng, silih hantem, akhirnya stres loba, kudu asup rumah sakit. Nah, ini sebuah ketidakniscayaan ketika memang kita tidak bersiap. Kuncinya dekatkan diri ke agama, makmurkan masjid, minimal satu hal, jaga sholat 5 waktu. Apalagi disiplin dengan berjamaah ke masjid. Kan dua hal. Dunia, nek ngejar dunia, nek ngejar akhirat. Ngejar dunia kok Allah dibere. Kurang kafir bala leunghat. Itu make agama pisan teu nyaho akhirat, teu nyaho neraka. Teu nyaho halal, teu nyaho haram. Dirizkian ku Allah. Beunghar bala leunghar. Orang Yahudi, orang bala leunghar. Benang akhirat ke? Moal. Tapi ketika kita patokan di depannya agama, dunia menuturkan, dah Allah nu ngatur, kan gitu. Rugi ketika kita hidup hanya berorientasi duniawi. Sabab hirup kurang apal seberapa waktu. Nah, ini perlu catatan-catatan adik-adik semua. Ya.
Ini walaupun obrolan ringan, tapi tolong dicamkan. Dan saya apresiasi untuk Al-Huda, mungkin di Wantilan baru beberapa tempat dan paling menonjol proses kaderisasi itu dari di sini di Al-Huda. Mulai dari generasi tua, alhamdulillah jamaah banyak, terus remajanya juga aktif, dan masjid tidak ada sekat-sekat, oh iya mah picking mah temenang ke Aram LC, tidak bisa. Jadi semua, karena masjid itu milik umat. Jadi semua komunitas ketika masuk ke masjid ya lepaskan. Ini masjid kita, ini tempat apa? Jadikan ini tempat kaderisasi kita. Jujur, saya dulu di sini dibesarkan, mulai dari Irema, Karang Taruna, dan ini modal dasar ketika kita berorganisasi. Ya, banyak orang pintar ya hanya sebagai pekerja, lahir sebagai pekerja. Tapi ketika kita orang berorganisasi, saya dari Irema, Karang Taruna, naik di Karang Taruna Desa, jadi BPD, di kampus juga alhamdulillah ikut aktif, di Menwa, di himpunan, di senat. Pas turun ke masyarakat ya tidak. Tidak aneh, mencari aneh mah untuk mengorganisir. Jadi tidak kaku. Dan banyak orang-orang berhasil itu dari organisasi. Ya, bagaimana dia aktif di organisasi. Bukan hanya secara bidang studi. Ya, tapi bukan berarti juga aktif berorganisasi mengabaikan prestasi bidang studi. Semua harus balance. Ya. Itu mungkin lebih saya pengen tanya jawab lebih aktif Pak Ustadz. Kalau saya berbanyak lah, tapi ngelantur nanti kemana-mana, kita lebih cenderung kita pengen tanya jawab. Bukan berarti saya lebih pintar. Kita berbagi aja pengalaman, situasi, kondisi negara kita seperti ini. Khususnya kita zoom situasi dan kondisi di Desa Wantilan dengan perubahan yang sangat luar biasa hari ini. Kita bagaimana mensikapi, bagaimana adik-adik semua harus mempersiapkan diri supaya kami nanti lebih mudah mendorong ke depan. Ketika kami jual adik-adik semua untuk bisa berkarya di kawasan industri, adik-adiknya udah siap semua, SDM-nya sudah mencara kami menjualnya pun dari pemerintah lebih gampang. Saya punya tenaga ahli misalnya ini, tenaga ahli kelistrikan, tenaga ahli komputer, tenaga ahli dan lain-lain, ya itu lebih gampang nanti dibanding kalian tanya bisa naon, bisa naon, aduh ribu. Itu saja Pak Amo, mungkin kita sambil diskusi Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah yang telah memberikan materinya dan luar biasa ya, gambaran kita sampaikan oleh beliau itu mungkin sekarang tidak terlalu, tapi nanti mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun efeknya akan terasa kepada kita semua. Dan sebelum saya lempar kepada audiens, Pak Lurah, ingin saya tanyakan, adakah tadi Pak Lurah menggambarkan tentang persiapan dan sebagainya gitu. Adakah langkah-langkah konkret oleh pemerintah itu sendiri dalam menyikapi bagaimana ke depannya, atau program atau sosialisasi apa yang bisa, yang sudah direncanakan atau sudah dilaksanakan, yang mana tujuannya untuk bisa menghadapi ke depannya gimana? Mungkin itu Pak Lurah. Jadi apa langkah-langkah konkret pemerintah itu sendiri, apa itu? Terima kasih, pertanyaan bagus. Tentunya kita tidak diam, mungkin tinggal nanti sosialisasi, termasuk rencana besok kita akan mengundang ketua-ketua Karang Taruna, pemberdayaan pemuda nanti di semua RW, 8 RW kita kumpulkan. Jadi saya sudah berpikir ke depan juga. Nah, maksud saya kami punya program, kalian harus bersiap. Salah satu program yang sedang kita rencanakan, kita dari pemerintah desa sudah menjalin kerjasama, salah satunya dengan SMK 2, SMKN 2, Stemper. Stemper kita pernah
audiensi di sana perihal apa yang terjadi di kita dan direspon baik, diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diteruskan dengan audiensi dengan pihak Surya Cipta. Artinya G2G-nya sudah jalan antara pemerintah desa, dalam hal ini kita jalan mulai jalur government, jalur pemerintahan, sudah sampai di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, terutama dalam penyiapan SDM. Nah, salah satu yang direncanakan adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi. Ya, nanti kebetulan Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk membuka program-program baru atau jurusan-jurusan baru sesuai dengan nanti industri yang ada. Nah, khusus untuk kebijakan di 3 wilayah, Wantilan, Sawangan Kosar, kita sedang mengusahakan untuk program beasiswa. Artinya gini, yang sudah terlambat masuk SMK atau SMA, mungkin nanti akan disambut dengan program sertifikasi keahlian. Ya, perhatikan. Ulah mumul ya lamun dititah kayaknya. Anas Bapak nyiapkeun konsep, nyiapkeun kerjasama jeung mana-mana, tempo dermanena rembung sakola ge. Ada beberapa program. Program pertama sekarang yang lagi diusahakan adalah program beasiswa SMK. Ya, program mungkin tidak akan terrealisasi angkatan sekarang nih. Paling-palingnya kita sedang masih di dalam tahap pembicaraan, paling terjadi dan nanti angkatan yang berikutnya. Tidak apa-apa, nanti khusus untuk 3 desa ini kita sedang mengusahakan program kerjasama beasiswa dengan pengelola kawasan untuk pelaksana teknisnya SMK yang ada di Kabupaten Subang. Yang terdekat kita antara Kosar SMK 1 ini sama SMK 2. Nah, makanya nanti saya sudah menginstruksikan besok secara formalnya ke Ketua Karang Taruna di masing-masing unit untuk mendata saha nu keluar SMP ayeuna atau nu kelas 3 ayeuna saha wae. Ulah dititah sakola mumulnya embung. Males. Tempo der engke di palurah yang digawe pendidikan SMP. Waduh. Hayang jadi manajer atuh. Salah satunya itu, ya. Kami sudah melangkah, bahkan kita sudah audiensi dengan DPRD, yang realnya kita sudah audiensi dengan SMK, sudah di follow up tadi, bersiap dengan program beasiswa. Ada satu program beasiswa, berarti pendidikan formal, ada misalnya yang putus sekolah di SMP, itu program kelas jarak jauh. Ada, terus yang sudah lulus SMA atau SMK, yang belum bekerja, atau yang mau mengikuti program sertifikasi, nanti ada di SMK. Detailnya masih dirancang, nanti paling bisa direalisasi di tahun pelajaran baru. Itu. Terus yang kedua, segmen jangka pendek, di mana ayah orang bahkan pandai itu enggak ya? Kadang-kadang mungkin kalian tidak terlalu memperhatikan, suka main keliling-keliling Wantilan ke sana enggak? Itu ke bahkan pandai gitu. Sudah banyak sawah tidak ditanam kan? Kebun juga sudah ditebang-tebang kan? Sudah tidak produktif. Nah, artinya akan ada segmen orang tua yang kehilangan mata pencaharian. Nah, kebetulan semalam ketemu dengan sekjen salah satu partai politik, ayah datang ke sini, kita sondingkan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, program untuk jangka pendeknya adalah di peternakan. Karena hijauan banyak, kita coba untuk ketahanan pangan jangka pendek itu di peternakan. Ya, kita lagi mengajukan antara sapi dan domba. Dengar-dengar sih katanya ada 1.000 sapi untuk satu kecamatan untuk wilayah terdampak. Mudah-mudahan aja kita cepat dorong supaya tetap warga kita yang kehilangan jobnya, kehilangan mata pencahariannya masih tetap bisa bertahan. Teboga pare oge asal bisa kabeli beas. Itu PRW. Paling penting kalian ke depan. Nih. Lu. Ainu SMK tuh.
Itu anu sekolah SMK kene baik sadi ngacung atuh SMK STM aya teh nggak ada iya teh SMP SMA cung SMA Teu pede tuh ngacung oge atuh. komosina tes jeung urang asing ngacung hareupeun baru lagi Tuhan. Bang cerah ngacung mah mali setetap. Henteu naros sungkul aya nu SMA teu ngacung SMA. Tanya mah mali. SMA ini loba SMA. Kan SMK. Nah, modal satu awal adalah pendidikan. Minimal SMA atau SMK, lebih jauhnya kalian harus kuliah nanti. Minimal D3, ambil jurusan nanti sesuai dengan industri atau keperluan-keperluan yang ada di kawasan industri. Nanti akan kita info jurusan-jurusan apa aja yang memang akan sekiranya diperlukan. Segala ayat. Kasep ini mah gambaran. Diurang engke bakal jadi kota anu leuwih aheng tibatan kota Subang, tibatan Jakarta. Di mana konsep industri di dia itu terpadu. Gawe di dinya, sare di dinya, hayang shopping, geus supermarket aya di dinya, lamun gering berobat ge geus rumah sakit aya di dinya, hayang sakola universitas aya di dinya. Nah, itu menang Pak, seberapa versi lain itu versi itu. Jadi tolong camkan ya manya. Terus kalian ya mengpengamprok mengpengobrol itu buka wawasan ulah era-era nanya ke senior Pak Amo kasaka Pak Jumi kumaha ya sok nanti sampaikan buka ya entong asik dengan komunitasnya sendiri ngagugulung nu kitu hungkul buka nah nu perlu palurah bantuan hayang kieu Pak Ketua Karang Taruna hayang kieu tapi nu positif nu sifatnya pengembangan diri, pengembangan pengetahuan, pengembangan wawasan sehingga kita di depan mampu bersaing dengan siapapun. Nek milih jadi naon oke, tergantung pilihan orang aja. Pami cenah urang mah jaga parkir nek jadi kabeh. Pilihan kalian sekarang. Urang mah dah pelambung. Jadi camkan itu. Jadi oke, sekarang mungkin diserap mungkin sekian persen lah, 20-30%. Itu juga sudah bagus. Camkan nanti jadi nah gambaran untuk berdiskusi ulah ririungan wungkul ngurubut casannya ya mapan ngagugulung casan tapi ka isuk eta jempol lagi selencer gitu. Ya, atur waktu, bagi waktu sekali-sekali dari komunitas speaking
sonding ngobrol jeung Aucup, jeung Ardi, jeung ketua, jeung Pak Jumi. Datang ke rumah Pak Jumi minta arahan kumaha ieu ka payuna ka ketua. Sok coba kitu mulai kitu nya. Nitip Bapak tah. Ayeuna mah ririunganana diatur. Sekali-sekali ngiriunganana nambah wawasan. Malam minggu Pak Jumi nyengkeun waktosna barudak reka ditu. Sok gitu. Atawa ka ketua Karang Taruna ngariung bareng, buka wawasan naon nu kira-kira perlu. Sok bisi itu langsung ke Pak Lurah kali itu bisa melalui Karang Taruna hayang anu kumaha naroskeun program beasiswa teh kumaha program sertifikasi teh kumaha, terus komunikasi di jalankeun. Ulah cicingan, ulah puleun, ulah ngariung-riung ngungkul casan kade. Itu Pak Mo. Ya, alhamdulillah. Geningan si anu kasih saya ya, alhamdulillah bagus. Itu yang akan direncanakan peternakan ya. Alhamdulillah sudah ada solusi. Ada pertanyaan dari audien, silakan. Dari remaja masjid atau dari anak piking, mangga. Pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Mungkin untuk Pak Lurah, izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tahun berapa Subang Smart Polita itu real dibangun? Karena kan kita belum ada gambaran yang di sini ya khususnya ya, belum ada gambaran yang jelas tentang kapan sih Subang Smart Polita itu benar-benar akan berdiri gitu. Karena kan otomatis kita juga harus prepare dari sekarang gitu, punya waktu berapa tahun untuk kita mempersiapkan. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa program pemerintah di bidang agama dalam menghadapi Subang Smart Polita? Terima kasih Pak. Langsung dijawab Pak Lurah. Siap. Secara detail mungkin bukan kapasitas kami dari desa membahas detail kapan mulai berdiri, tapi informasi-informasi yang kami dapat setelah Lebaran ini akan dimulai pembangunan di kawasan sudah kita. Bahkan kan kita untuk persiapan daerah penyangga sudah disiapkan. Jadi informasi dari total luas kawasan 2.700 hektar itu hampir mungkin puluhan tahun pembangunannya bertahap. Tidak langsung brang jika sulap, enggak. Itu bertahap. Sambil proses pembangunan, sebagian juga sudah ada yang mulai beroperasi. Ya, jadi itu secara real memang kita belum diajak tahu detailnya, tapi informasi setelah Lebaran ini juga kita akan segera mulai. Terus untuk program-program keagamaan ini bagus sekali karena memang ini dasar sekali. Salah satu program yang akan kita lakukan adalah penguatan masjid dan majlis taklim. Bagaimana termasuk mungkin di tim asatid, para ustadz, pengajar dan lain-lain juga akan kita ajak diskusi agar memang satu visi ke depan, tantangan keagamaan yang akan terjadi ke depan seperti apa, bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi yang didasari oleh agama itu ke depan seperti apa, termasuk mungkin program-program beasiswa untuk yang sudah kami lakukan ada beasiswa untuk yatim piatu dan duafa yang ingin sekolah pesantren. Insya Allah sekarang sudah 3 orang mulai di Aslam Pos, dan rencana tahun ini juga tahun ajaran baru ada lagi tambahan. Itu salah satu program yang sudah kita luncurkan, dan mudah-mudahan ke depan Pak Ustadz, mudah-mudahan doakan saya miliknya ya, mudah-mudahan ketika kita bisa mampu menggali potensi dan lain-lain, kita akan sisihkan untuk itu. Dan bahkan saya sendiri dari dulu pingin punya pesantren di Wantilan, pesantren yang memang ya insya Allah bening ya, kurang doakan da Allah mah teu heseun, insya Allah kan generasinya sedang dipersiapkan. Ada Ardi sekarang sudah berapa juz kasep? Alhamdulillah sudah hatam. Ini kan luar biasa. Ada pesantren tahfidz di Cibenying. Nanti akan berefek, apalagi kita bisa menciptakan
semua kampung itu kayak kampung Temboro gitu ya, kampung Madinah, pas jam sholat tutup kabeh aktivitas ke masjid semua. Itu luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Dan itu harus kita lakukan di tengah gempuran industrialisasi. Ya, kita akan coba solidkan kembali para asatid supaya satu visi menghadapi seperti kondisi seperti ini. Sebab kan kita lihat pemuda di luar sama di masjid banyaknya di luar sekarang. Nah, bagaimana masjid bisa dicintai oleh para remaja khususnya dan orang tua? Bagaimana kita sama-sama memakmurkan, bukan masjid tempat orang tua kumpul, Allahu Akbar. Nah, bukan yang begitu. Yang jago-jago nu ngarola lah, nu sebagai pionir di depan dengan inovasi-inovasi bagaimana memakmurkan masjid dan menciptakan generasi-generasi yang mempunyai karakter keagamaan yang kuat. Itu saja. Gini Pak Lurah, mungkin lebih spesifiknya kepada regulasi Pak, karena kan sudah terjadi ya umum, apalagi di Subang khususnya, seperti di Tekwang itu ketika zona industri menggempur gitu ya, ketika pemerintah setempatnya tidak siap, maka ya timbul seperti LGBT, kemudian seks bebas dan seterusnya. Nah, maksudnya itu lebih spesifiknya ke regulasi-regulasi gitu Pak, agar pendatang itu tidak memberikan dampak yang negatif gitu, khususnya di kita gitu di Wantilan. Ya, jadi artinya perlu kolaborasi semua unsur. Ya mungkin nanti apabila perlu dilakukan dengan regulasi Perdes, kita akan lakukan itu. Kita di awal tahun kepemimpinan saya sudah berkampanye tentang penolakan LGBT, karena saya sendiri dulu di garment, jadi rata-rata tahu kehidupan di garment, salah satunya yaitu penyimpangan seks, ya adanya LGBT, terutama lesbian, maaf gitu. Nah, secara norma mungkin itu kan masih belum bisa diterima oleh warga masyarakat khususnya di desa Wantilan. Dan itu harus dan perilaku lain lah. Saya pikir udah banyak yang terjadi penyimpangan di akibat pendatang yang susah kita kontrol, termasuk kriminal dan lain-lain juga banyak, karena kita sudah sulit membedakan mana pendatang atau yang kos-kosan dengan pribuminya. Kadang-kadang nilai-nilai kebersamaan sosial juga angis cuek weh. Jarang kita saling memperhatikan, oh kamurin Jerman kos di gitu weh. Cuma hanya sebatas gitu loh. Jadi kepekaan sosialnya memang benar-benar diuji untuk daerah-daerah yang industri, apalagi Wantilan kan udah dari tahun sekian 90-an di industri. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi dengan lembaga yang lain untuk apabila memang diperlukan regulasi Perdes, kita akan buat itu. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin tambahan dari saya sendiri, mungkin kegiatan-kegiatan agama harus lebih banyak lagi motifnya, kreativitasnya, supaya agar lingkungan itu lebih hidup keagamaannya. Seperti di Cibenying, ketika kreativitas keagamaan banyak yang dikemas dengan hal-hal yang baru, kan itu lebih menarik gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi juga Pak Lurah. Jadi bagaimana pengajian itu tidak jenuh, pengajian itu tidak monoton, pengajian itu semuanya layak untuk menikmati. Ada pengajian ibu-ibu layak dinikmati oleh ibu-ibu, pengajian bapak-bapak ya layak dinikmati oleh bapak-bapak, pengajian remaja juga ada pengajian yang emang layak dinikmati oleh remaja, sehingga suasananya mereka santai, enjoy dan menikmati gitu. Itu juga harus jadi kajian khusus. Tadi kata Pak Lurah, bagaimana memungsikan masjid, bagaimana remaja-remaja cinta ke masjid. Gak mungkin cinta ke masjid kalau di masjidnya gak ada yang mereka cintai, gak ada program yang mereka cintai, gak ada kegiatan yang mereka suka. Dan ini salah satu gambaran yang dikerjakan atau dirintis oleh remaja Masjid Al-Huda, dan alhamdulillah sampai sekarang remaja Masjid Al-Huda ada yang sudah menikah juga masih aktif di masjid. Ini yang jarang, ketika mereka udah menikah ya sudah lepas. Nah, kami sedang membimbing, sedang membina, walaupun sudah menikah silakan datang ke masjid, berbagi pengalaman keluarga, pengalaman usaha, pengalaman apa saja,
agar remaja-remaja masjid yang baru mereka bisa belajar di sini, bisa belajar di masjid, bukan hanya masalah agama saja tapi masalah semuanya kita bisa belajar di masjid. Itu juga jadi harusnya kalau kita hanya berencana, hanya program, kalau kita nggak benar-benar dikaji secara mendatai, kayak tidak akan ada perubahan dan tidak ada hasil yang maksimal. Gitu. Karena emang ini bukan bahasan hanya ketika ada acara saja, tapi ini benar-benar harus ada orang yang benar-benar menggali hal itu. Potensi-potensi itu nggak bisa digali mendadak gitu. Harus benar-benar ada mencoba tahapannya. Ada sekarang ini, nanti tahun depan ini, nah terus sedikit sehingga kekuatannya itu kuat gitu. Seperti kata Pak Lurah bilang, kalau keimanannya kokoh, mau dibangun apa aja silakan. Gitu. Nah ini ternyata ketika kami mempelajari kegiatan masjid itu bisa aktif kalau kita punya kreativitas, setiap masjid punya kreativitas bagaimana kita mengadakan pengajian-pengajian yang tidak monoton dan disukai oleh semua kalangan. Termasuk kayak budak murama kadang-kadang. Naonnya, lamun resep ngajina nya urang makan makanan suka gitu. Dan resep ngajina tuh ngariung ngobrol lah gitu. Dan resep diajar sholatna atau nongkrong di masjidnya berbagai macam cara. Yang penting mereka suka ke masjid dulu. Ketika di sini tadi kata Pak Lurah, remaja masjid itu bukan hanya remaja masjid saja. Semua komunitas dia berhak menjadi remaja masjid. Anak piking berhak menjadi remaja masjid, termasuk di sini ada anak piking remaja masjid. Jadi bisa komunitas lain aktif di remaja masjid. Sebab remaja masjid itu bukan milik komunitas. Ya kan, masjid itu bukan milik komunitas. Masjid itu adalah Baitullah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gabung di masjid, maka dia layak disebut ahli masjid walaupun hobinya beda-beda. Walaupun organisasinya beda-beda, walaupun pekerjaannya beda-beda, dia layak. Nah, ini yang harus mereka ketika ke masjid nggak merasa minder. Oh, hobi ya hobi, tapi masjid ini mah kewajiban ibadah. Ketika kita sering beriung-beriung di masjid, komunitas sering ngobrol di masjid, kita punya nilai tambah, yaitu anak piking juga, anak remaja masjid juga. Mungkin itu Pak Lurah ya, teman. Yang lain? Silakan. Baik. Mau nanya. Ada anak piking, silakan. Ya. Anak piking. Ya, silakan. Mau era nanya we era. Ulang ngaguru itu kangen orang tek nanya eta tina kala. Enggak apa-apa. Si diskusi enggak apa-apa. Ayo, ada pertanyaan? Atau dari Remaji Putri? Silakan. Ayo. Oh, ini dari Pak Jumi mungkin ini Ketua Cibenying Super, alhamdulillah. Kita singgung lagi Cibenying Super karena ini harapan dari dulu yang harus kita lanjutkan gitu Pak Jumi. Cibenying Super kumaha carita na, mangga. Waktu sareng tempat di semangat. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebenarnya dan tokoh masyarakat tokoh agama, adik remaja putra, olak weekend lip akustik ya, alhamdulillah. Puji syukur kesengakeun Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam salamina ya dilimpahkan bagi alam junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga. Mudah-mudahan biasa padulang sadaya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan mungkin yaumil akhir pengen syafaat
Amin ya Allah ya Rabbal. Panginten nambihan sekedik Pak Ustad. Sim kuring sebenarnya mah ulah jadi ketua ibu teteh berat teteh. Soalnya pamimpin Ustad tuh mudah-mudahan jadi ketua naon ciping support teteh dan bermak parantos tapi berat teteh. Nah, tes 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 cekelan baringan tes 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 orang lajang tes 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 lah cekap pangintan sakedik di Sekuring nambihan pemerah kanggo ngawujudkeun tes panginten sakedik kanggo ngawujudkeun super naci bening lain unggulku hal-hal anu ayeuna digawe atanapi dilaksanakeun ku para pemuda khususnya pemuda masjid, remaja masjid, ke para ustad anu ngawuh anu ngajar di masjid nanging kalintang peryogina dukungan di sadaya elemen masyarakat khususnya di tokoh. Saya emang terlepas nama sim kuring oge rada ngadaligdeug gitu teh. Soalnya anu berjalan ayeuna teh lintang di para pemuda masjid sareng ustad anu wungkul aya di masjid. Tapi para tokoh mah teh acan katingal. Mata kita rada meron sebenarnya ustad. Kan meureun sok sanaos kitu panginten data dia itu perlu proses perjalanan panginten mudah-mudahan kapayuna ada anu katingal mah Pak RW mah selalu mendukung apa yang diagendakan, apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa atau napiku para remaja masjid atau napi para ustadz tokoh masjid panginten. Anu leuwih utami panginten semkuring pun lah anu sepuh-sepuh bedi rumah sim kuring atas nami putra Cibenying merdi kanggo para pemuda pemudi anu aya di Cibenying ye supados tiasa kokoh solid lain ngumpul tina hal keagamaan nanging di luar eta anu tadi ditugikeun ku kersana Bapak Lurah sok kurang neangan ilmu jadi ulah ningal background seseorang ulah ningal si Pak RW mah da tibang kitu pasti ilmuna kumpulan Pak Jumi mah tibang kikituan unggul pasti ilmuna menghasilkan tah kurang ulah ningal kadinya
dan ngaran manusia mah jalmi mah kadang-kadang boga ilmu anu kateunden anu encan apal urang panginten gitu. Yang tadi saur Pak Lurah sok hidup teangan kanyaho teangan ilmu biasa berlaku biasa ngalap di sahabae sok sanos eta ti budak angon sakirana positif sakirana saya kurang candak ilmu panginten gitu. Nah gitunya Pak Jumi merdi kanggo para pemuda para pemudi ulah aya jarak ka sepuh oge wios sepuh sini kuring hoyong terang manawi uninga ieu teh kedah kumaha gitu kan sok saena kudu kumaha sok asa bae laras pisan tadi nu dicaruin kepada Bapak Lurah Komar eta laras soalna aranjeun teu acan katinggal nu nembe diduikeun ku Pak Lurah sok teh ayeuna liling upami aya waktu mangariung di bumi toko di bumi sahabatnya anu sakirana rada katinggal rada daek ditanya sok dong kapan riungan gitu kan silaturahmi sasanos eta jalmi teu gaduh kurang dok apa buah-buah eta ilmu mah aya kurang gitu dan tentang kehidupan mah rupi-rupi gitu kan masa agama bae urang peryogi ngalap ilmu masalah kaduniaweun ge kedah contoh upami ka Karang Taruna mah kedah kumaha Pak Ketua kanggo persiapan urang ka payun tapi teh meureun butuh bekal butuh modal nya ulah teu sepuh bae nyuhunkeun bekal tapi kedah aya upaya ti pribadi Pak pengen sakitu Ustaz simkuring di kanu anom terus biasa berkolaborasi sarang sepuh sarang tokoh gitu gitu kan di pada ulah wah ieu mah pemuda bungkul itu biasa gitu sok di ayeuna mah urang naon didugikeun ku kepala desa urang pigawe urang cobian sugan ilmu mah kita baik ya. Anu penting Pak Jumi nitip ulah ningal si eta mah kitu ieu mah kieu kitu mah kitu akhirna urang ngajaga jarak gitu kan teu biasa di naon sebatna teh dalam kehidupan bermasyarakat mah bersosial mah teu kedah aya jarak teu kedah ningal si A si B si miskin sareng si kaya si bodoh sareng si pinter teu kenging disaket-saket pengen sakitu Pak Lurah ngapanten ieu janten ieu di ngajuralit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur Pak Jumi tokat tokoh pemuda oge alhamdulillah biasa sumping biasa masih nasihat orang sadayana mudah-mudahan mau nurulikeun sehingga hartos kita bisa memahami artinya betul yang namanya ilmu itu ada di mana-mana ilmu itu luas ya ilmu itu luas silakan tanya kepada semua orang kepada orang yang bisa menjawab ya, kepada tokoh agama tokoh pemerintahan tokoh masyarakat tokoh pemuda pasti ada hal yang atau banyak hal yang kita tidak tahu ternyata itu informasi yang luar biasa. Selanjutnya dari Ketua Karang Taruna ini Ketua Karang Taruna mungkin punya program punya rencana atau ada yang perlu disampaikan kepada remaja-remaja khususnya wilayah Cibenying informasi yang penting mungkin bisa disampaikan. Ini selagi informasi kita diketahui oleh semua orang. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan simkuring Pak Kades, Pak RW, Bapak Jumi, mereka tadi menyinggung ketahanan pangan. Tapi terus ngobrol-ngobrol bareng seraya dia katakan Abi balai diayakeun percetakan untuk tadi dia Pak supaya terus berkeluarga
atau berkeluarga walaupun aya di ikatan masjid gitu nya biasa nguruk ngaji ka adik-adik kita, anak-anak kita. Malah diayakeun SIM sablon. Untuk itu kan bisa di usia sekolah atau di komunitas-komunitas lain bisa perlu misalkan sama awas ya, di komunitas Viking di LC, jadi alatnya terus tersedia mesin terus kayak penghasilan lah. Jadi kita mengharapkan di industri unggul, mudah-mudahan kita bisa direalisasikan, terus bisa diwujudkan kemari ke kayak di ada diayakeun contohnya mesin eta jenis sablon, mudah-mudahan kita bisa terwujudkan di ayeuna gitu. Ya, bagus itu masukan Pak Lurah. Saya pikir rencana ke depan ya. Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi Pak Lurah. Baik, artinya gini juga, ketika ada kawasan industri tidak semua harus berpikir saya harus masuk kawasan industri. Ketika kalian punya keahlian dan berpeluang bisa dikolaborasikan dengan adanya kawasan industri, artinya gini, contoh hal, kita bukan pre-modernisme atau bukan banyak di kita dulu berpikir anak mudanya ketika ada industri semua berpikir wah, termasuk orang tuanya juga sok sekolah atau asup ke pabrik, padahal budak teh mempunyai jiwa wirausaha. Nah, dengan adanya kawasan industri ini, saya sudah menginstruksikan beberapa pihak untuk melakukan studi banding ke kawasan-kawasan industri yang ada sekarang di Cikarang, Karawang, Bekasi. Artinya, peluang apa sajakah di luar kita bisa sebagai pekerja di kawasan industri? Ternyata kan banyak. Termasuk di daerah kita, banyak peluang-peluang yang sudah diambil oleh, maaf, bukan sekali lagi saya pre-modernisme, oleh peluang-peluang tersebut diambil oleh warga luar Wantilan. Ketika dulu bertanya, duh, yang naon atau usaha yang digawe, yang naon gitu kan, ternyata termasuk pekerja juga banyak yang dari luar, orang kita juga masih tertahan dengan kualifikasi pendidikan, dengan dan faktor-faktor lain. Nah, salah satu yang menjadi solusi nanti di kawasan juga industri adalah pengembangan UMKM. Itu salah solusi kita. Termasuk pemanfaatan keahlian-keahlian warga kita. Beberapa yang sudah jalan, kayak JL Art itu dari Paralon, Wira Bancet, terus ada tas dari limbah di sana, masuk nyaman carangka di awal, itu kan salah satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti sablon dan lain-lain. Itu silakan nanti diidentifikasi, jadi akan kita bagi siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa. Ya mah bisa dihandle misalnya ke BNS sebagai unit usahana. Kalau ia perlu bantuan dengan, karena biayanya misalnya tidak sedikit, perlu bantuan dari mana, kita akan, yang penting satu itu komunikasi. Jadi jangan berpikir ketika ada peluang industri juga hanya berpikir bagaimana kita bisa masuk. Salah satu peluangnya adalah masuk di industri-industri yang ada di kawasan industri. Tapi bukan satu-satunya peluang menjadi pegawai di kawasan industri. Karena ada bisnis-bisnis penunjang, bisnis-bisnis ikutan yang akan terjadi nanti. Contoh hal, dengan adanya kawasan industri akan terjadi urban penduduk dari luar wilayah ke daerah-daerah kita penyangga, kontrakan misalnya. Dengan banyaknya warga pendatang dari mana-mana, akhirnya tingkat konsumsi meningkat. Kurang mandek membuka warung sangu misalnya, itu kan salah satu peluang.
atau orang mana jadi supplier anuna misalnya, itu sama-sama jadi peluang. Banyak peluang-peluang yang diambil oleh luar yang mungkin lebih jeli, ya lebih jeli mengambil peluang. Contoh, sekarang sudah banyak grosir dan lain-lain yang notabene bukan dari luar negeri, tapi dulu berpikir nah sih usaha. Ternyata setelah mereka, karena mereka jeli membaca peluang, mereka lakukan itu dan berhasil. Termasuk hal-hal kecil lah. Termasuk hal-hal kecil, bukan berarti kita mengecilkan mereka. Contoh warung nasi terus kopi 24 jam, itu kan peluang sebenarnya yang tidak kita ambil, kita sepelekan awalnya. Dan karena kita tidak pandai membaca, karena satu fokus kita mungkin hanya bagaimana menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Untungnya digawe henteu da asup teh kualifikasina wirausaha henteu, untungnya jadi penonton. Jadi sekali lagi, makanya titip saya, Dek, buka wawasan, buka pengetahuan, googling, searching peluang-peluang bisnis, kreativitas terus dieksplor. Mumpung kalian masih muda, nah, mana yang tertarik. Jadi naon hobi orang maksimalkan. Bagaimana hobi itu bisa menjadi usaha jadi menghasilkan. Dan itu hobi mana non hese. Sina usaha atau hobi hese. Atau sina digawe ada mana lain tukang gawe yang nagara swasta, dipaksakan gawe mau apa. Jadi silakan potensi diri masing-masing kembangkan. Peluang terbuka lebar. Jangan sampai peluang yang ada terbuka lebar dan banyak ini nanti kita abaikan dan diambil oleh orang lain yang lebih siap. Persiapkan diri kita dalam berbagai hal. Itu saja. Ya, mungkin Pak RW mau menambahkan. Oke. Panitia masih ada waktu kan panitia? Hah? Gimana panitia? 10 menit lagi. Ada kata-kata bijak yang saya pegang sampai sekarang Pak Lurah. Kalau kita punya keahlian, jual keahlian kita. Kalau kita nggak punya keahlian, jual keahlian orang lain. Ternyata peluang usaha itu ada. Kalaupun kita nggak punya potensi, ada potensi orang lain kita jual. Itu sampai sekarang saya dipakai itu prinsip itu. Karena tidak semua kita mampu dan bisa. Nah, ada keahlian orang lain yang bisa menghandle itu. Jualah keahlian orang lain lewat kita. Nah, kita keuntungannya kebagian juga. Itu prinsip wirausaha. Ada lagi pertanyaan dari anak Piking? Belum ada yang bertanya. Silahkan. Ayo, bagaimana Piking ke depan? Menyongsong Cibenying Super bagaimana ini Cip? Ini. Mungkin ada ide, ada gagasan yang kita dikolaborasikan. Bobotoh sabubukna gitu. Ayo. Ayo. Enggak. Ayo, sok, silakan. Ayo, ini ngobrol aja biar kita tahu mungkin. Dan kegiatan seperti ini kita akan adakan setiap malam Senin ya. Setiap malam Senin kita ada kegiatan seperti ini untuk mengikat kembali dan merajut kembali cita-cita dulu yang pernah padam ya. Mewujudkan Cibenying Super ini nggak jelas kemana arahnya. Tapi bagi kami insya Allah semuanya berproses dan harus lebih baik. Silakan, Opik, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya Pak Amo, Pak Kade, Pak Jumi, Kang Taruna yang saya hormati. Ini saya mau tanya perihal program-program yang disampaikan Pak Lurah. Itu apakah ada di pihak perusahaan terhadap lingkungannya sendiri gitu Pak? Maksudnya program yang disediakan oleh perusahaan dalam mempersiapkan era industri yang akan dihadapinya. Menjembatani antara perusahaan dan lingkungan itu sendiri dalam menghadapi era industri yang akan dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya di awal perusahaan sebelum berdiri itu ada analisis mengenai dampak lingkungan. Salah satunya itu ada SDM, kebutuhan SDM. Nah, kita sudah mengambil langkah-langkah
kita sudah, ya terutama untuk masalah SDM, bahkan perusahaan, pihak pengelola kawasan sudah memberikan rekomendasi untuk dibuat tim. Ya, dibuat tim yang terdiri dari unsur Pemda, pemerintah, terus warga kawasan terdampak. Jadi semua unsur itu untuk menjembatani hal-hal seperti tadi itu, termasuk penyiapan SDM. Artinya apa? Minimal kita ada komunikasi tentang informasi peluang-peluang kalau misalnya kita orientasinya ke pabrik lah ya, ke industri lah. Pabrik apa aja yang akan dibuat dan tenaga ahli apa yang diperlukan. Nah, itu sudah sekarang sedang dalam proses pembentukan tim itu yang difasilitasi oleh Dinas Provinsi Jawa Barat, terutama untuk penyiapan SDM. Salah satunya yang sedang kita upayakan yaitu program beasiswa. Artinya otomatis nanti jurusan-jurusan yang akan disiapkan itu adalah jurusan-jurusan yang sesuai dengan industri yang bakal ada di kawasan industri. Tinggal kesiapan kita. Saya juga berpikir kan tidak semua nanti, mungkin sebagian sudah ada yang lulus, sebagian masih sekolah. Nah, kita akan sikapi dengan program sertifikasi. Jadi keahlian apa aja, sertifikasi keahlian apa aja yang diperlukan nanti sesuai dengan kebutuhan industri. Dan kita juga sedang mendorong ke pihak pemerintah daerah agar dibuatkan undang-undang ketenagakerjaan. Salah satu poin itu sudah diinisiasi oleh teman-teman dari serikat juga, sudah dari tahun berapa gitu ya, tapi masih belum direalisasi. Dan saya pikir adalah ini salah satu perangkat kita yang harus kita dorong ke pemerintah daerah untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu tadi, bagaimana perusahaan bisa membuka informasi industri yang akan ada, bagaimana skema penyiapan SDM antara pemerintah daerah dan wilayah terdampak dengan kawasan industri. Bagaimana nanti ada regulasi ketersediaan 60% minimal tenaga kerja lokal, khususnya bisa diprioritaskan di kawasan industri. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang lebih konkret dan doanya juga, karena ini bukan pekerjaan biasa, pekerjaan yang luar biasa, karena perlu dipersiapkan dan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh desa, perlu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Insya Allah nanti masalah penyiapan SDM akan lebih kita prioritaskan di awal dan mengantisipasikan rawan pangan, sebab ini adalah hal-hal yang paling urgent nanti ke depan. Moal karasa ayeuna karasana 4-5 tahun ke hareup karek karasa. Mudah-mudahan lah, doakan kami dari pemerintah daerah, pemerintah desa bisa menjembatani pengembangan sumber daya manusia sehingga bisa nanti berpartisipasi di kawasan industri. Ngan nitip hiji kadayekna kudu aya. Ulah dititah misalnya ayeuna sekolah itu lulus, sinah milu persamaan wae ge embung. Terus sinah miluan program diklat wae embung. Tempoder nah aya pagawean pahayang-hayang ai sakolana embung diklatna embung. Biasana teh kitu di urang. Rubah pola pikir itu, rubah mindset itu, siapkan dari sekarang maupun masih ada waktu. Insya Allah saya sekuat tenaga bagaimana bisa berbuat yang terbaik untuk semua warga desa Wantilan. Apa yang bisa saya lakukan, insya Allah saya lakukan. Yang penting satu, komunikasi. Jangan asa pangluhurna sehingga bisa nutup diri. Tadi teh sering silaturahmi, sering komunikasi, sehingga tahu update informasi yang terjadi itu seperti apa. Jadi ngupdate teh lain ngupdate untuk para ruwungkul, cari informasi, komunikasi orang karuna, komunikasi dengan tokoh-tokoh. Bila perlu ke desa nggak apa-apa. Bila yang sasahan baru mau ngekel era kades saya itu, era kuna, desa orang kade. Kecil-kecilnya saya transfer informasi-informasi yang ada itu ke Pak RW, jalur pemerintahan,
ke Karang Taruna, silakan akses informasi sebanyak-banyaknya nanti dari organisasi-organisasi itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan waktunya? Udah. Alhamdulillah kita sudah berdiri. Satu lagi sedikit. Silakan. Neng. Halo, Neng. Peran perempuan itu sangat luar biasa ya dalam menciptakan generasi yang unggul. Ibu-ibu, kalian calon ibu-ibu. Nah, jangan kamu urang mah awewe, cukup tidak. Maksimalkan peran fungsi kalian sebagai perempuan. Banyak diskusi, banyak nanya, banyak belajar, lah tiktokan. Hah? Tok weh. Bang gitu jeung gitu. Teu kitu tinggalin Neng. Lamun henteu memacu diri ti ayeuna. Lamun henteu mengembangkan potensi ti ayeuna. Jangan harap nanti akan tercipta generasi-generasi yang unggul. Unggul heula urang, unggul anak cucu urang. Siap? Bisa berajo ayeuna. Alhamdulillah cenah. Al-Baqarah kan ya. Ya titip urang. Jangan kalian urang mah awewe engke kumaha salaki. Jangan seperti itu. Kalian harus jadi wanita-wanita unggul. Siap? Alhamdulillah, atur nuhun Pak Lurah nasihat-nasihatna. Alhamdulillah orang sadayana kita semua bisa mendengar apa yang disampaikan oleh lurah kita dan informasi-informasi yang penting yang benar-benar harus kita ketahui, dan persiapan mental kita, ilmu kita, dan semuanya kita harus benar-benar kuat dan tangguh ya. Terima kasih Pak Lurah ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi generasi yang benar-benar generasi unggul, generasi yang bisa menghadapi semua tantangan, rintangan, dan mudah-mudahan kita jadi generasi yang terbaik ya, dan kita melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Dan alhamdulillah untuk ngolak weekend sudah berakhir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 والله. रहमते
है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste?